Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan saya Ongki Ma. Kita kali ini balik ke belajar tentang bagaimana mengelola data ya, tabel yang sering kita jumpain dalam pekerjaan kita sehari-hari. Nah, kadang kita ketemu data set tabel yang seperti ini nih, yang agak berantakan gitu ya. Nah, di sini kelihatan nih ada beberapa kolom ya, ada 10 row. Ada 4 kolom, nama customer, email, tanggal, dan keluhan. Seperti teman-teman lihat di sini ya. Untuk nama nggak ada masalah, kolom nama customer. Kemudian yang email itu di sini kita bisa lihat permasalahannya, banyak yang tidak sesuai penulisan email yang benar. Yang benar adalah baris pertama ya, budi@gmail.com, semuanya nyambung tanpa spasi. Sedangkan yang di bawahnya kacau, ada yang pakai spasi dan seterusnya. Kemudian untuk tanggal juga berantakan, ada yang benar seperti row 1, tapi yang di bawahnya ada yang salah juga. November pakai NOP ya, November dan seterusnya. Ini juga kacau. Dan di kolom keluhan sebenarnya ini nggak ada yang menyalahin penulisan, hanya ketika nanti data ini di pivot gitu ya, kita olah datanya, maka bentuknya, hasilnya akan berantakan. Mari kita coba, kita cek nih ya. Kita bikin pivot table, insert pivot table, kita create. Nah, misalnya kita mau kita kasih values-nya nama customer dulu, quantity. Kita mau sort nih. Pertama, tanggal kita masukin ke rows, kita pengen tahu. Nah, tanggal berapa aja, ada berapa keluhan dari customer misalnya. Nah, ini seperti dilihat di baris itu nggak kelihatan. Tanggal 11 November yang harusnya satu row bisa jadi beberapa. Kenapa? Karena penulisannya beda. Ada yang November, ada yang NOP November, ada yang November, dan seterusnya. Kemudian juga kalau misalnya kita mau short berdasarkan keluhan nih, kita pengen tahu sebenarnya mesin mobil berisik atau bermasalah itu ada berapa. Di sini juga nggak kelihatan. Kenapa? Karena penulisannya berbeda. Ada yang mesin E-nya 2, ada yang berisik itu berisik, ada yang nulis berisik BRISIK berisik. Nah, itu pun sudah hasilnya pasti akan berbeda. Nah, ini hal-hal seperti ini ya, itu bisa terjadi, sering terjadi ketika sebuah tabel itu diinput bukan oleh satu orang. Dan ini terjadi ketika tabelnya itu merupakan tabel online seperti yang terlihat di sini. Ini adalah tabel dari Google Spreadsheet. Ketika yang menginput ada lebih dari satu orang, maka mereka cenderung untuk menulis sesuai pemahaman mereka gitu ya. Misalnya email ternyata dipisah seperti ini, November NOP, bahkan ada yang nulis bulan dan tanggal itu berbeda. Nah, dan seterusnya. Ini ketika analis berusaha untuk mengolah, maka akan sakit kepala dia. Dan di sini kita mau coba sharing bagaimana sebuah tabel itu bisa rapi dan bisa diolah dengan baik dengan menggunakan namanya adalah data validation gitu ya. Jadi kita akan coba sekarang buat tabel yang baru ya. Seperti ini, kita copy headernya, kita paste, kita kasih warna yang berbeda. Ini ya, kita kasih misalnya seperti ini ya, paste nama customernya. Nah, di kolom email, untuk memastikan bahwa para karyawan yang menginput emailnya dengan benar, tidak salah seperti itu, kita pakai menu data validation. Jadi kita masuk ke data validation di sini ya. Kita klik. Nah, di sini terlihat beberapa, ada paling atas cell range, kriteria, dan seterusnya. Kita bahas satu-satu. Kriterianya, cell range-nya otomatis yang diblok. Kriterianya ini kita ganti menjadi teks ya. Kemudian di sini sebelahnya kita ganti is valid email. Kemudian on invalid data itu maksudnya adalah ketika yang diinput salah, invalid ya,
kita bisa kasih show warning aja atau bisa kita reject. Kalau untuk amannya kita kasih reject input. Dan appearance-nya ketika email masukannya salah gitu ya, maka apa yang mau kita tampilkan, keterangan apa nih, kita misalnya kita ganti tolong input alamat email yang benar, tanda seru. Nah, kita save. Sudah, nanti ketika di sini misalnya kita tulis nih budi@gmail.com, bener kan, nggak ada masalah. Kemudian misalnya kita misalnya salah nih, tono_@gmail.com. Nah, akan ada pop up nih, there was a problem. Di sini bawahnya tolong input alamat email yang benar, dan ini ketika dia reject dia nggak akan mau input. Nah, begitu dia nulis tono@gmail.com, otomatis dia mau. Nah, ini bisa menyeragamkan kepada seluruh PIC atau orang yang untuk menginput. Sama ya, misalnya yang lain nih, sari@gmail.com, pasti dia nggak akan mau. Seperti itu seterusnya. Oke, sekarang kita lanjut ke tanggal. Nah, tanggal juga sama, kita blok dulu kolom dan baris yang mau kita tentukan gitu ya. Kemudian kita klik, kita masuk ke data validation yang tadi. Nah, di sini kita ganti ke date. Di kriterianya kita ganti ke date, set gitu ya. Kemudian kalau mau lihat di sebelah kanan ada nih, misalnya is valid date, datanya benar atau sama dengan atau sebelum tanggal sekian, sesudah tanggal sekian. Nah, kita pilih yang is valid date sama. Kemudian di bawahnya invalid data, kita klik yang reject aja. Appearance-nya kita cek dan kita tulis tolong masukkan tanggal yang kita aja, jangan, tolong klik 2 kali untuk memilih tanggal. Nah, kita kasih tanda seru, kita save. Nah, otomatis di sini ketika nanti para PIC-nya memasukkan data, tinggal klik 2 kali. Klik 2 kali, nah otomatis dia akan muncul tanggalnya, tinggal kita pilih tanggal yang sesuai. Misalnya 18. Nah, kalau misalnya nih contoh inputnya salah nih, kita nginputnya tanggal 15 NOP. Nah, otomatis dia nggak mau, ada keterangan sama kayak yang sebelumnya ya, ada keterangannya tolong klik 2 kali untuk memilih tanggal, sehingga orang yang salah pun tahu kesalahannya apa yang harus dilakukan. Seperti itu ya. Oke. Ini ketika seperti ini ya, formatnya berbeda, ini nggak masalah, nanti tinggal kita samakan saja formatnya, bisa dipilih di sini. Selanjutnya kolom keluhan. Nah, ini yang agak tricky ya, kita bisa membuat kolom keluhan itu seragam sesuai keinginan kita. Misalnya begini, kalau kita melihat data seperti ini ya, keluhannya itu ada 2. Ini yang detailnya, satu lagi bisa dikategorikan. Misalnya kita milih dulu yang dikategorikan nih. Jadi gini, kita blok sama kayak yang tadi. Kita blok kolom yang kita inginkan, sel yang kita inginkan, kemudian kita masuk lagi ke data validation. Nah, di sini kita pilih yang teks gitu ya. Nah, kemudian kita pilih yang maksudnya list of item. Kita pilih kriterianya list of item, dan di sebelahnya ada keterangan nih, enter item separated by a comma. Jadi masukkan item yang dipisahkan dengan koma. Misalnya tadi kan permasalahannya mesin, kemudian apalagi kopling, koma, kemudian kasih koma lagi misalnya ban, koma lagi misalnya rem, dan seterusnya. Ini kita cek show drop down list in cell. On invalid data sama, pilih yang reject. Appearance-nya kita kasih keterangan apa nih? Silahkan pilih dari list yang tersedia. Kita klik save. Nah, otomatis di sini teman-teman bisa lihat ada panah ke bawah. Jadi teman-teman nggak perlu menulis, tinggal bisa klik di sini. Nah, keluar nih, apakah keluhannya mesin, kopling, ban, dan seterusnya. Misalnya kita pilih mesin gitu ya. Nah, kemudian kita pilih kopling gitu. Nah, kalau misalnya masalah detailnya mungkin bisa dibuat satu kolom lagi. Mesinnya kenapa nih? Detail keluhan misalnya. Mesinnya berisik.
kemudian koplingnya macet, dan seterusnya. Ini contoh-contohnya. Kalau kita tulis bisa nggak? Bisa. Misalnya kita tulis di sini, tulis kopling, asal penulisannya benar dia mau. Tapi kalau penulisannya salah, misalnya ya kopling lupa huruf O, kepling gitu. Nah, kita di enter, nah dia akan keluar sama kayak yang tadi. Silahkan pilih dari list yang tersedia. Seperti itu. Oke, nah satu lagi terakhir nih. Kalau memang ternyata di keluhan ini harus ada keterangannya langsung nih, mesinnya berisik, koplingnya dan seterusnya, kita bisa pilih data validation menu yang lain. Kita hapus dulu yang ini, kita blok, kemudian kita masuk ke data validation, kita remove validation, jadi ini bersih lagi, kita hapus ya. Nah, kemudian kita membuat satu apa istilahnya ya, satu tabel. Misalnya kategori ini kolom yang bisa tidak ditampilkan ya, kategori keluhan. Misalnya ya di sini biasanya jangan di sini biar nggak bingung. Misalnya di sini taruh dulu. Kategori keluhan. Kategori keluhan yang sering muncul itu misalnya tentang mesin berisik, kemudian apalagi kopling macet, ban tipis, rem tipis, dan seterusnya. Ini kategorinya. Nah, di sini di kolom keluhan yang tadi sama, kita blok dulu, kemudian kita masuk ke data validation ya. Nah, di sini pilih yang list from range kriterianya. Kalau yang tadi kan banyak nih, kita pilih ada yang list of item, date, dan seterusnya. Kita pilih yang list from a range, kemudian ini diklik yang select datanya, yang ini ya. Kita klik, baru kita kembali ke yang tadi kategori keluhan, kita blok kategori yang diinginkan. Nah, kelihatan di sini ya, G2 sampai G5, G2 sampai G5, kita klik OK. Nah, sama nanti show drop down-nya juga. Kalau salah kita reject, kalau misalnya di reject keterangannya apa, kita kasih tahu tolong pilih sesuai kategori yang tersedia, misalnya tanda seru. Kita klik save. Nah, di sini nanti akan tampil ya listnya, mesin berisik, kopling macet, sama seperti yang tadi sudah ditentukan. Jadi tinggal diklik saja. Otomatis kalau memang seperti ini, siapapun orangnya yang akan mengakses, yang akan menginput, otomatis dia akan menulis hal yang seragam gitu ya. Misalnya kita kembali lagi nih, Pak Bambang nih, bambang@gmail.com. Tanggalnya misalnya tanggal 20 November 2021. Oh bener, mau. Coba dia nulisnya 20 NOP, nggak mau ya. Meskipun formatnya berbeda, nggak apa-apa, format bisa diganti seperti yang tadi caranya. Masuk ke sini, kemudian kita pilih format yang sama. Nah, keluhannya apa nih? Misalnya keluhannya tentang kopling nih. Nah, mau ditulis bisa kopling macet asal penulisannya sama. Seperti itu, itulah menu atau fitur dari data validation. Intinya dengan data validation yang bagus seperti ini, kalau kita ingin mengolah data, maka hasilnya akan rapi. Coba kita lengkapin ke bawah ya. Kita mau lihat apakah pivotnya itu bagus hasilnya. Kita cek, kita pilih tanggalnya. Oke. Oke, kita pilih mesin berisik, dan ini juga enaknya kalau misalnya kita udah tahu di depannya co gitu kan, baru nulis co, udah ada keterangan kopling macet, kita tinggal enter, dia akan otomatis menyesuaikan. Ini sangat efektif ketika kategori itu panjang sekali gitu ya. Kopling macet karena bla 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 bla. Nah, ini kita tinggal ngelihat, kita nulis depannya, oh udah sama, kita bisa langsung
enter. Oke, sekarang coba kita bandingkan dengan yang tadi. Kita akan buat insert pivot table. Insert pivot table. Nah, seperti yang tadi, values-nya adalah nama customer karena kita pengen tahu jumlah kuantitinya. Kita masuk misalnya ke tanggal dulu. Kita klik, kita masukkan tanggalnya ke rows. Nah, di sini kelihatan nih, rapi nih. Tanggal 16 ada 1 keluhan. Tanggal 17 ada 3, tanggal 18 ada 2, tanggal 20 ada 4. Nah, kalau seperti ini kita bisa mengolahnya. Anak kita bisa menganalisa, oh ternyata tanggal 20 rame karena misalnya hari weekend dan seterusnya. Kemudian kita mau tahu nih, dari seluruh customer yang datang yang mengeluh itu keluhannya tentang apa. Kita misalnya masukkan keluhan ke baris row. Nah, kelihatan di sini. Oh, ternyata masalah dari bengkel kita yang paling utama masalah mesin. Mesinnya berisik, ada 5 orang. Nah, ini lebih enak kita menganalisa dibandingin dengan data yang pertama tadi. Itu sekilas tentang data validation. Ini bisa teman-teman kembangin ke tabel apapun, sehingga siapapun yang menginput itu hasilnya akan seragam dan hasilnya akan bisa diolah dengan baik di pivot table, sehingga keputusan-keputusan penting bisa diambil dengan segera. Demikian, terima kasih sudah bersama dengan channel Ongkima untuk belajar bersama nih tentang fitur-fitur seputar Excel atau Google Spreadsheet. Terima kasih, selamat atau sampai berjumpa lagi di kesempatan kedepannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.